Pada era demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1965, Indonesia mengalami perubahan besar dalam dinamika politiknya. Salah satu peristiwa yang menonjol adalah naiknya pengaruh Partai Komunis. Bagaimana ini bisa terjadi dan apa dampaknya bagi Indonesia? Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem pemerintahan Indonesia berubah dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, Presiden Soekarno memilih kendali penuh atas pemerintahan dan mulai menerapkan konsep politik baru yang dikenal dengan nama Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Konsep ini bertujuan untuk menyatukan tiga kekuatan politik utama di Indonesia: nasionalis, kelompok Islam, dan kaum komunis. Dalam praktiknya, kebijakan ini justru memperkuat pengaruh PKI karena mereka dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam pemerintahan. PKI yang dipimpin oleh DN Aidit memanfaatkan momentum ini untuk memperluas pengaruhnya. Mereka menerapkan berbagai strategi, di antaranya mendekati Presiden Soekarno dan menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinannya, mengusulkan kebijakan-kebijakan pro rakyat kecil seperti reforma agraria dan nasionalisasi perusahaan asing, yang membuat mereka semakin populer di kalangan buruh dan petani, menguasai organisasi-organisasi besar seperti SOPSI, PTI, hingga lembaga kebudayaan rakyat yang berperan dalam menyebarkan ideologi komunis melalui seni dan budaya. Dengan langkah-langkah ini, PKI menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok dengan jumlah anggota yang mencapai jutaan orang. Namun, naiknya pengaruh PKI tidak diterima oleh semua pihak. Kelompok militer, terutama Angkatan Darat, mulai merasa terancam dengan semakin kuatnya posisi PKI di pemerintahan. Mereka khawatir bahwa PKI sedang merencanakan kudeta untuk menggantikan sistem pemerintahan dengan sistem komunis. Konflik pun semakin memanas, terutama setelah PKI mengusulkan pembentukan angkatan kelima, yaitu persenjataan bagi buruh dan petani. Usulan ini ditentang keras oleh militer karena dianggap sebagai ancaman besar bagi stabilitas negara. Tegangan antara PKI dan militer akhirnya mencapai puncaknya pada 30 September 1965 ketika terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S. Peristiwa ini berujung pada tindakan militer untuk menumpas PKI yang kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Dengan runtuhnya PKI, berakhirlah masa kejayaan komunisme di Indonesia, sekaligus mengakhiri era demokrasi terpimpin yang selama ini memberi ruang bagi PKI